Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Profesor Adi. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang materi pendukung dari poster dan makalah tugas akhir. Untuk materi yang akan kami sajikan itu nanti akan mengenai virtual tour sebagai suatu inovasi baru di dunia pariwisata gitu. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu grup 5 terdiri dari saya Ahmad Julfahmi, Mbak Nur Fitriani, dan Pak Khairuddin Mirza dan juga Mbak Cahyani Utami. Tuh. Next. Ya topik yang akan kami cover dalam materi kami kali ini dengan problem fenomena, terus teori, solusi, dan collaboration opportunity. Nanti bagian berikutnya akan dijelaskan oleh masing-masing teman-teman kami. Next. Oke, problem fenomena yang pertama berkaitan dengan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan video call, di mana saat ini video call itu udah nggak lagi hanya satu orang dengan satu orang lagi, tapi sudah bisa dengan banyak orang dengan adanya aplikasi-aplikasi semacam Zoom dan juga Google Meet. Ya. Itu salah satu alasan yang menjadi virtual tour sebagai alternatif. Terus yang kedua, kondisi COVID-19 saat ini tuh memang tentunya membuat banyak orang tidak bisa berwisata karena memang diharuskan berdiam di rumah, haruskan social distancing, jadi kegiatan wisata benar-benar sama sekali terhenti. Lalu yang ketiga, memang beberapa tahun terakhir passion untuk traveling di kalangan anak-anak muda, milenial dan Gen Z ini sedang tinggi-tingginya gitu. Kalau dulu memang untuk spending lebih banyak untuk tabungan atau mungkin untuk beli rumah, tapi untuk anak-anak muda saat ini trennya lebih kepada spending untuk traveling. Tuh. Oke, untuk data yang kami temukan, next Kacani. Dari koresponden yang telah kami kirim melalui Google Form itu kita punya demografi rentang usia dari 22 sampai 35 tahun dengan mayoritas 50% itu dari karyawan swasta. Dan jika dilihat kenapa sih tadi saya bilang bahwa saat ini dunia traveling sedang hits di Indonesia itu karena dari hasil temuan kuesioner kami di sini juga mengatakan bahwa 35% salah satu yang terbanyak dari kuesioner bilang bahwa mereka cukup sering melakukan traveling lebih dari 3 kali dalam setahun gitu, dan pengeluaran travelingnya juga bisa dikatakan lumayan dari 32% itu 5 sampai 10 juta per tahun. Jadi dari sini juga dikatakan memang sedang hype sekali nih tren traveling di kalangan anak muda terutama. Oke, untuk berikutnya kita akan langsung masuk ke bagian solusi yang akan dijelaskan oleh Mbak Cahyani. Oke, karena terkait dengan social distancing yang consumer behavior seperti bukan hanya tapi seperti kebutuhan, maka kita menawarkan solusi untuk virtual tour. Di sini kami menampilkan contoh dari aktivitas virtual tour yang diadakan oleh Jakarta Good Guide, di mana mereka menampilkan kegiatan virtual trip di beberapa kota-kota di dunia, contohnya seperti di Praha dan Budapest, juga di New York City. Di situ para pengikut dari virtual tour akan ditunjukkan ambience dan juga bagaimana suasana dari kota-kota, jadi sehingga pengikut virtual tour bisa merasakan seperti berada di kota aslinya. Dan terkait dengan solusi ini, kami coba mengeksplor responden yang sudah kami mintakan surveinya, bahwa sebenarnya dari 82 orang, bahwa lebih dari 50% atau 61% itu masih belum mengetahui adanya virtual tour. Jadi kami masih melihat bahwa di sini virtual tour itu masih belum tereksplor dengan baik. Dan ketika mereka sudah lebih mengenal mengenai virtual tour,
28% tetap ingin mengikuti partisipasi mengikuti virtual tour, kemudian dari 61% yang tidak tahu menjadi 50% kemungkinan mengikuti virtual tour, dan yang menjawab tidak hanya 22%. Di situ kita melihat adanya opportunity untuk virtual tour menjadi solusi, dan mungkin ada kemungkinan untuk menjadi sesuatu yang baru nantinya setelah pandemi COVID-19 berakhir. Nah, di sini juga kita mencoba mengeksplorasi lagi kenapa sih orang-orang itu tertarik dengan virtual tour. Di sini disebutkan sebenarnya alasan utamanya bukan karena biaya, tapi lebih ke karena 27% menjawab keterbatasan waktu, dan di situ juga terlihat sekali 36% melihat bahwa virtual tour ini bisa menjadi referensi itinerary jika pada saatnya nanti mereka benar-benar melakukan perjalanan ke kota tersebut. Dan di sini kita juga coba mengeksplor bagaimana jika virtual tour ini berbayar, dan 47% mengatakan 10 sampai 25.000 adalah harga yang pantas untuk virtual tour tersebut. Selanjutnya untuk kolaborasi akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Fitri. Ya, terima kasih Kak Chani. Jadi untuk poin kolaborasi opportunity ini sendiri, kita memang menitik beratkan pada 3 poin. Yang pertama adalah collaboration with the local tourism head office to introduce local heritage sponsorship, di mana di sini kita memang bekerja sama dengan beberapa khususnya dinas pariwisata setempat untuk memperkenalkan area-area yang memang khususnya yang ada di luar jangkauan untuk mereka, agar mereka bisa mendapatkan wawasan mengenai daerah-daerah wisata tersebut. Dan sponsorship juga merupakan salah satu poin untuk bisa mengenerate revenue, sehingga biaya-biaya dapat di-share dengan pihak sponsor. Nah, untuk media untuk mempromosikannya sendiri, kita bisa menggunakan media mainstream seperti tiket.com, traveloka, atau pergi-pergi.com, di mana memang virtual atau virtual tourism ini subjeknya atau konsumennya majority adalah dari mereka yang memang sangat heavy in terms of online activity. Dan by the end, seperti yang sudah disampaikan oleh hasil penelitian kami, sebagian besar responden kami memang mengapa memilih virtual tour ini sebagai solusi yang cukup atraktif buat mereka, karena ini bisa menjadi referensi untuk itinerary mereka, sehingga by the time itu sudah bebas dari yang namanya atau sudah bisa kembali ke aktivitas normal, kita bisa meningkatkan lagi penjualan dengan upgrade travel with better insight for future best travel experience. Jadi mereka-mereka yang sudah berbayar dengan biaya yang cukup murah, yang hanya 10 sampai 25.000, dapat pengalaman virtual tour, mereka tertarik, mereka bisa upgrade lagi aktivitasnya untuk nanti setelah kondisi normal, mereka bisa berwisata langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi memang dilihat dari hasil penelitian kami cukup mendukung untuk aktivitas collaboration ini. Demikian dari kami. Untuk bagian landasan teori sendiri akan dijelaskan oleh Pak Mirsa.